إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada beberapa pekan yang lampau kita mengkaji tentang syarah usulul iman. Kita sudah sampai kepada al-iman bil rusul. Jadi yang sudah kita lalui al-iman billah, kemudian al-iman bil malaikah, kemudian kita lanjutkan dengan al-iman bil kutub. Dan sekarang kita masuk kepada al-iman bil rusul, iman kepada rasul-rasul. Rasul, salah satu artinya rasul. Rasul ini orang yang diutus, mursal. Jadi kata-kata arsala yursilu, mursal yang diutus. Rasul ini yaitu orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan yang hak, menyampaikan wahyu. Itu dengan rasul. Artinya al-mab'uts bi iblaghi syai'in min al-wahyi atau bi iblaghi wahyi. Ya, rasul itu yang diutus untuk menyampaikan wahyu. Itu yang dikatakan rasul. Kemudian di dalam ayat disebutkan bahwa Allah memberikan wahyu kepada para rasul yang diawali dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, rasul itu diawali dengan Nabi Nuh sebagai rasul yang diutus untuk menyampaikan kepada manusia. Adapun Adam tetap dikatakan nabi, tapi rasul tetap disebutkan oleh para ulama dan Allah menyebutkan diawali dengan Nabi Nuh alaihissalam. Dengan dasar ayat dalam surah An-Nisa ayat 163, surah 4 ayat 163. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaikal kitaba kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Alkitab sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Allah menyebutkan tidak Adam, tapi Nuh dan nabi-nabi yang sesudah Nuh. Jadi yang pertama diwahyukan yaitu kepada Nuh alaihissalam dan kemudian kepada nabi-nabi yang sesudah Nabi Nuh. Ini disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 163. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan pada waktu umat ini minta syafaat. Jadi umat yang dikumpulkan di padang mahsyar minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam langsung tunjuk kepada Nuh, karena dia yang pertama diutus. Terus Nuh kemudian i'tizar, dia berhalangan, tidak bisa karena mengaku bahwa dirinya berdosa. Terus kepada nabi-nabi yang lain sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semuanya i'tizar, semuanya mengangkat merasa dirinya pernah bersalah. Itu tawadhu'nya para nabi. Meskipun mereka adalah merupakan orang-orang yang diutus oleh Allah, tapi tetap saya pernah berbuat salah. Saya pernah berbuat salah. Kamu jangan minta syafaat kepada saya. Semuanya mengatakan demikian. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kali memberikan syafaat. Itu yang dikatakan Sayyidul Anbiya pada hari kiamat. Dikatakan dalam hadis bahwa Nabi merupakan Sayyidul Anbiya pada hari kiamat. Yang pertama sekali memberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian para nabi. Yang pertama, meskipun Nabi merupakan Nabi yang terakhir, penutup. Tapi dalam masalah memberikan syafaat, Nabi yang pertama. Dan syafaat di sini syafaat ukhrawi saja. Yang diberikan oleh Rasulullah SAW syafaat ukhrawi. Artinya syafaat itu hanya ada pada di akhirat saja, hari kiamat itu, di padang mahsyar. Ada pendirian nggak ada syafaat. Setelah Nabi wafat tidak ada istilah syafaat. Baik kepada Nabi maupun kepada siapapun juga yang di bawah Nabi, tidak ada. Jadi nggak ada istilah minta syafaat itu kepada kiai, kepada wali, nggak ada. Jadi sudah selesai. Syafaat itu hanya ada nanti pada hari kiamat. Nah sekarang kalau seandainya seorang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, ya banyak jalannya. Banyak jalannya. Jadi sebagai awal ini saya terangkan dulu sebelum kita bahas secara luas tentang masalah Rasul ini, bahwa
dapatnya seorang bisa mendapatkan syafaat, dia harus bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang khalis, yang ikhlas. Lalu dikatakan dalam Nabi bahwa syafaatku itu akan didapati oleh orang-orang yang ikhlas, yang tidak berbuat syirik. Jadi kalau ada orang berbuat syirik, tidak akan dapat syafaat Nabi. Jadi harus bertauhid dengan tauhid yang khalis, yang ikhlas, tidak ada campur dengan kesyirikan. Kemudian mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga bisa kita lakukan dengan cara yang lain, ringan sekali caranya, yaitu mendoakan Rasulullah SAW. Bacakan selawat, kemudian mendoakan sesudah selesai azan. Membaca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Tidak ada tambahan apapun juga. Ad-darajat ar-rafi'ah wal yang lain-lain itu enggak ada. Jadi yang sahih dari Nabi itu Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu yang diajar. Itu cara untuk mendapatkan syafaat. Nah, kita lanjutkan tentang beriman kepada Rasul ini. Saya sudah terangkan pada beberapa pekan yang lalu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua manusia. Sebelum Rasulullah semua sudah ada Rasulnya. Semua umat sudah ada Rasul. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada satu umat pun melainkan sudah kami utus seorang Rasul. Semua sudah diutus oleh Allah. Dalam ayat yang lain dikatakan juga, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah 16 ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah utus bagi setiap umat ini seorang rasul. Jadi tidak ada yang namanya umat itu tidak diutus rasul. Semua umat sudah diutus rasul. Semua umat sudah diutus rasul. Nah, cuma antara satu rasul dengan rasul yang lain ada istilahnya zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kosong. Zaman yang kosong antara satu rasul dengan, artinya vakum. Tetap rasul yang sebelumnya yang harus diikut. Di antara satu rasul dengan rasul yang lain itu ada vakum, tetap harus mengikut kepada rasul yang sebelumnya. Ya, orang-orang yang hidup pada zaman itu harus ikut kepada yang sebelumnya. Umpamanya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya jauh. Pada zaman Nabi Isa tetap ada ajaran yang dikatakan ajaran yang hanif, ajaran Nabi Ibrahim. Nah, orang-orang di zaman Fatra itu harus beriman dan mengikuti ajaran itu. Tetap orang banyak yang melaksanakan ajaran itu karena termaktub dalam kitab-kitab yang tertulis. Hatta di Taurat pun termaktub, di Injil pun termaktub ajaran Nabi Ibrahim itu. Dalam Al-Quran disebut wattabi' millata Ibrahim hanifa. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Banyak sekali dalam Al-Quran menyebutkan demikian. Disuruh mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran tauhid itu. Jadi tidak kosong. Makanya kalau seandainya ada orang pada zaman itu tidak beriman kepada Rasul, dia dimasukkan ke dalam neraka. Kalau tidak beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, dia termasuk ahli neraka. Karena kufur sebelum terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam yang lainnya, ibu Nabi dan bapak Nabi tidak beriman. Maka dikatakan jelas-jelas dalam hadis itu bahwa finnar, masuk ke dalam neraka. Yang mengatakan demikian Nabi sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat unsur atifah, perasaan itu dijauhkan sejauh-jauhnya kalau sudah bicara tentang masalah Islam. Jangan kita bicara tentang Islam diiringi dengan perasaan. Masa ibu dibilang masuk neraka? Ini sudah nggak ada. Nabi terserang bicara kepada para sahabat. Pada waktu Nabi datang ke kuburan ibunya, minta ampun kepada Allah, kemudian tidak diizinkan oleh Allah. Nabi menangis. Minta ampun Nabi untuk ibunya, tidak diizinkan oleh Allah. Nabi menangis, kemudian para sahabat ikut menangis. Kemudian Nabi menerangkan, sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ibuku masuk neraka. Nabi terserang. Nabi menangis bukan karena kasihan kepada masuk nerakanya, tidak. Karena perasaan sebagai seorang anak kepada seorang ibu. Perasaan itu yang ada. Anak kepada seorang ibu. Kalau soal kufur, tetap kufur itu harus dibenci. Apapun bentuknya kekafiran itu harus dibenci. Dan Nabi sendiri yang benci kepada kekafiran. Tapi perasaan antara seorang anak dengan seorang ibu, itu Nabi. Aku menangis karena aku minta ampun untuk ibuku. Kalau tidak diizinkan, kemudian Nabi minta izin untuk menziarahi, dibolehkan. Dibolehkan untuk menziarahi. Kemudian begitu juga para sahabat nanya, bagaimana ibuku?
ibumu finnar. Bagaimana ayahku? Ayahmu finnar. Nabi terus terang. Kalau bicara masalah yang seperti ini, yang hak itu terus terang. Jadi tidak ada unsur atifah lagi. Perasaan itu tidak ada. Karena sudah terutus Rasul. Kemudian tentang Rasul ini disebutkan di dalam riwayat dan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa semua para Rasul itu adalah merupakan bashar, manusia. Rasul-Rasul itu merupakan bashar, manusia, bukan malaikat. Jadi Rasul itu bukan makhluk yang ajaib, bukan. Dalam Al-Quran disebutkan yamshuna fil aswaq, mereka jalan di pasar-pasar. Ya'kuluna ta'am disebutkan dalam ayat, mereka makan seperti manusia makan. Jadi Rasul itu demikian. Nah, seandainya ada orang yang menyangka bahwa dirinya itu wali, tidak makan, tidak ini, Rasul saja makan, Rasul. Berarti jelas kadzib yang seperti ini. Kadzab. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah bisa terbang, dan saya Rasul tidak. Jalan biasa. Ada yang tidak mempan, umpamanya dipukul, Rasul mempan dipukul sampai hancur ininya pada waktu perang Uhud. Nah, ini sudah berarti sudah lain, sudah jauh. Jadi Rasul merupakan manusia. Yang dia makan sama dengan manusia. Dia berjalan seperti berjalannya manusia. Dia luka seperti lukanya manusia. Dia sakit seperti sakitnya manusia. Sama. Kelebihan Rasul diberikan apa? Wahyu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dalam surah Al-Kahfi itu. Allah berfirman itu mengisahkan tentang perkataan Rasul, "Qul innama ana basyarun." Katakan sesungguhnya aku hanyalah manusia. Kata-kata innama dalam Al-Quran sering ditujukan kepada ikhtisas, khusus. Bahwa Rasul merupakan manusia, bukan malaikat, bukan makhluk yang aneh, bukan. Manusia. Yuha ilayya, aku diberikan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Kemudian Rasul berdakwah bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Dalam surah Al-Kahfi, di akhir surah Al-Kahfi itu. Yaqul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu Rasul mengatakan kepada umatnya. Jadi barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, hendaklah mereka mentauhidkan Allah. Falyamal amalan shalihan. Beramal saleh wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh dia berbuat syirik. Dia beramal saleh harus ikhlas. Amal soleh ikut Nabi, kemudian syaratnya harus ikhlas. Dua itu. Dalam semua ibadah, syaratnya dua. Rukun dalam ibadah itu, semua ibadah, syaratnya dua. Pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan lagi dalam ayat tentang Rasulullah. Jadi kita sekarang langsung saja bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat diterangkan bahwa Rasulullah mengatakan kepada umatnya, dia tidak memiliki manfaat dan mudarat. Seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khair wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah, aku tidak dapat menahan diriku ini, baik manfaat maupun mudarat. Tidak bisa Rasulullah memberikan manfaat kepada orang maupun mudarat, tidak bisa. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, lastaghfartu minal khair. Niscaya aku akan membanyakkan yang baik itu. Al khair. Kalau seandainya aku tahu yang gaib, aku sudah banyak beramal lebih daripada kamu. Kemudian wa ma massani as-su', dan aku tidak akan dikenakan oleh segala macam kejahatan. Tidak pernah kena sihir, tidak pernah terpukul, tidak pernah. Mestinya begitu. Kalau Rasulullah tahu yang gaib. Ternyata Rasul tidak tahu yang gaib. Buktinya Uhud itu kena hancur Rasulullah. Bukannya hancur. Kemudian yang lain lagi, kena mudarat Rasulullah SAW. Terkena sakit. Kemudian pernah juga tersihir Rasulullah SAW. Yang kemudian dihilangkan oleh Allah. Untuk menunjukkan bahwa Rasulullah manusia yang sama dengan manusia yang lain. Wa ma massani as-su', in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Sesungguhnya aku ini adalah merupakan manusia yang mengancam dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini bantahan kepada orang-orang yang masih mengagungkan wali-wali selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Tidak tahu sama sekali. Kecuali Allah yang memberikan tahu. Tidak tahu yang gaib. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa
barang yang hilang itu bisa ketemu karena ilmu gaib dia, atau ini bisa tahu tentang nasib, tentang rezeki dan segala macam, ini dibatalkan oleh ayat ini. Rasul manusia yang jelas paling takwa, atqan nas, dalam hadis disebutkan bahwa aku ini merupakan yang paling takwa, kata Rasulullah. Disebutkan Rasulullah yang paling takwa. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain, aku yang paling bagus akhlaknya. Quran juga menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, itu masih dikatakan bahwa aku ini tetap sebagai manusia yang terkena mudarat, tidak tahu yang gaib. Kemudian disebutkan lagi di sini, nah, Rasul tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang kedua, Rasul tidak tahu yang gaib. Yang ketiga, Rasulullah tidak bisa menahan dirinya dari kejahatan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Arti kejahatan apapun juga Rasul tidak bisa sebagai manusia. Jadi nggak bisa katanya kalau diam begini kemudian orang pukul bisa mental orang itu, tidak ada. Tetap saja terpukul Rasulullah SAW. Jika ada orang-orang yang masih punya kepercayaan seperti itu, duduk meskipun orang jahat dari manapun juga bisa mental itu. Ini keyakinan yang batil, dibatalkan oleh ayat ini. Keyakinan yang batil ini. Jadi kita nggak percaya kepada orang yang seperti itu. Kalau seandainya ada yang seperti itu, berarti dia memakai ilmu sihir. Sedangkan sihir dikatakan dalam ayat kufur, kafir dia sudah. Seandainya sholat pun sholat cuma sekedar saja. Orang-orang begitu, dia tidak akan sholat. Nggak akan mungkin. Jin yang jahat akan mengizinkan dia kepada orang itu untuk sholat, tidak akan mungkin. Karena ilmunya sudah sesat. Dan Rasul disebutkan dalam ayat ini, in ana illa nadhirun wa bashir. Bahwa aku ini merupakan nazir, pengancam, dan bashir, pemberi kabar gembira. Rasulullah disebutkan dalam ayat ini, yang pertama dulu, nazir. Kemudian baru bashir. Di dalam dakwah ini, nazir, kemudian bashir. Kalau yang banyak terjadi sekarang ini, bashir. Kabar gembira terus, surga, angin surga, sudah. Pokoknya kalau ngamalkan zikir 1000 kali, surga, jannah. Kalau mengerjakan ini, jannah, sudah. Lupa sudah. Ada yang melanggar, berbuat maksiat, bahkan berbuatnya bukan dosa-dosa kecil, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar dikerjakan. Sudah jannah. Itu seperti itu, bashir. Sampai kita percaya kepada orang-orang yang dikatakan kiai atau habib, wah sudah jannah orang gitu. Padahal maksiatnya naudzubillah. Nah, ini kita ukuran kita kepada ayat. Kemudian bahwa Rasulullah tidak punya khasais yang lain. Sebagai manusia tetap dia tidak ada karakteristik khusus. Rasulullah punya sifat khusus. Umpamanya bisa terbang atau bisa jalan di air atau bisa segala macam, tidak ada. Kecuali diizinkan oleh Allah. Seperti Rasulullah diberikan oleh Allah mukjizat. Seperti keluar air dari tangannya, atau bisa bicara dengan pohon dengan izin Allah semuanya. Bisa Rasulullah mendengar pohon menangis, pernah yang dipakai untuk mimbar itu. Rasulullah biasa bertekan dengan mimbar, dengan pohon pada waktu Rasulullah sebelum bikin mimbar. Kemudian ketika Rasulullah meninggalkan pohon itu, bikin mimbar, pohon itu menangis. Rasulullah saya diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendengar itu. Atau mendengar tentang adanya azab kubur. Tidak ada satupun manusia yang bisa mendengar. Rasulullah diberikan oleh Allah. Atau makanan, satu makanan itu kemudian jadi banyak pada waktu perang Ahzab, perang Khandaq itu. Berapa puluh orang, berapa ratus itu disebutkan dalam hadis. Sedangkan cuma ada satu bilangan khusus untuk berapa orang saja. Tapi mereka makan tetap masih banyak makanan itu. Itu terjadi mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa hal lagi yang lainnya. Ya dengan izin Allah. Dan itu pun harus dengan dasar nas yang sahih. Nas yang sahih, hadis yang sahih. Kalau dhaif tidak boleh kita pakai abadan. Ya tentang masalah-masalah yang seperti ini, keyakinan masalah yang gaib atau kehebatan mukjizat, ini enggak bisa kita memakai hadis yang sahih. Kemudian setelah kita bicarakan tentang bahwa Rasulullah merupakan seorang hamba yang diberikan oleh Allah keutamaan, yaitu wahyu yang disuruh untuk menyampaikan. Nah, sekarang kita kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul semuanya diutus oleh Allah. Yang pertama dakwah mereka itu adalah masalah tauhid. Itu yang perlu dicatat oleh antum. Bahwa dakwah para rasul adalah untuk tahqiqut tauhid. Itu dicatat. Mewujudkan tauhid. Dakwanya para rasul untuk mewujudkan tauhid. Jadi siapa saja yang
mengaku dirinya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku bersyahadat Muhammad Rasulullah, dia harus mewujudkan tauhid dalam dirinya, dalam keluarganya maupun dalam masyarakat. Tauhid, menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Yang kita sebutkan sehari lebih dari 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja ya Allah aku menyembah, tidak kepada yang lain. Berarti kepada Allah saja kita menyembah, tidak kepada yang lain. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta tolong. Dia tidak ada istilah minta tolong kepada siapapun juga. Dalam hal-hal yang manusia tidak mampu untuk memberikan, seperti masalah rezeki, masalah jodoh, masalah yang lainnya, manusia tidak mampu, hanya Allah. Maka kita harus minta kepada Allah saja. Jadi kalau yang sifatnya minta tolong kepada manusia yang bisa manusia kerjakan, seperti tolong belikan ini, wajar. Tapi yang sifatnya yang manusia tidak mampu, tidak boleh kita minta kepada siapapun juga kecuali kepada Allah saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa risalah yang dibawa oleh para rasul dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalahnya itu risalah yang hak. Yang di luar, dengar nggak? Yang di luar. Manfaatkan waktu setengah jam ini. Ya, yang di luar dengar. Bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu risalah yang hak. Ini harus kita akui. Dan barang siapa meyakini bahwa risalah yang dibawa oleh para rasul dan risalah Muhammad SAW itu tidak benar, berarti orang itu sudah dikategorikan kufur, sudah keluar dari Islam. Atau dia mencari bahwa risalah ini masih bisa dicari yang lainnya. Ini masih berat risalah Nabi Muhammad ini. Yang hak ini masih berat, masih ada yang lebih ringan. Mencari yang lain. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surah yang ketiga ayat 85. Surah Al-Imran. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, milih-milih gitu. Agama ajaran yang lain, milih-milih. Karena ini berat, pilih yang lain. Fala yuqbala minhu. Allah tidak akan terima selama-lamanya. Kata-kata falan. Lan ini untuk litabid, untuk selamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, risalah yang hak. Nah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah, tentunya yang hak ini mempunyai keterangan nas, dalil yang hak ini. Al-Quran tadi sudah saya sebutkan, dan As-Sunnah. Ini yang harus kita camkan ini. Ini kaidah, satu kaidah yang kadang-kadang kita dalam perjalanan hidup ini sering lalai. Karena ini satu kaidah yang harus kita pegang. Karena dalam perjalanan kita sering kita lupa. Begitu kita ketemu satu perbuatan, kita ikut. Begitu ditanya dalilnya, tidak tahu. Oh, ini yang ada dalilnya seperti ini. Ini yang sahih, ini yang benar. Itu tidak benar. Oh, tidak. Ini jelas ada dalilnya. Waktu ditanya lagi, dalilnya mana? Pak Kiai. Sebenarnya orang banyak. Ini waktu pertama saya menyampaikan di sini, ini harus diingat. Karena ini yang pegangan kita seumur hidup, yang hak ini. Salah sekali, hancur kita. Jadi kita pegang, begitu di mana saja, apakah di rumah kita, di pasar, di mana saja. Kalau ada orang mengamalkan satu amalan, kemudian yang satu pakai dalil, yang satu tidak. Jelas kita mengikut yang pakai dalil. Yang dalilnya jelas sah, yang sahih dalilnya. Makanya kalau kita baca buku umpamanya, jangan kita membaca buku itu menurut pikiran kita, wah ini nggak benar ini. Padahal jelas tertulis, nasnya, ayatnya tertulis, hadisnya tertulis. Ah, bagi saya ini nggak cocok. Kayaknya dia baca sebagai seorang ulama, dia baca. Nggak cocok. Antum bisa lihat sendiri, bisa dibandingkan kepada diri antum. Buku tahu jihad Islami antum sudah dibagikan. Antum bisa baca, di situ ada dalilnya. Begitu baca, wah ini berat ini, nggak cocok ini. Kayaknya kita ini ulama, gitu. Bisa menyalahkan seorang ulama. Yang menulis itu bukan orang sembarangan, ulama. Seorang bisa menyalahkan itu kalau dia martabatnya sama, soal kapasitas ilmunya itu sama dengan dia. Bisa menyalahkan. Sama-sama ulamanya. Ini bukan ulama. Kelasnya juga kelasnya. Bisa antum bandingkan. Langsung kita coret, ini nggak benar. Pokoknya ada hukum, ini hukumnya wajib. Oh nggak benar, ini sunnah. Oh ini haram, nggak, bukan haram, coret, makruh. Seperti itu. Kayaknya kita ini berusaha menjadikan diri kita sebagai ulama yang sama dengan pengarang itu. Nah ini perhatikan. Bahwa kaidahnya harus kita pegang seumur hidup kita, di mana saja kita berada. Bahwa kalau yang dibawakan itu dalil, yang kita kerjakan selama ini tidak pakai dalil, kita harus terima yang ada dalilnya. Sekarang pikiran kita umpamanya fadhi, kosong sudah pikiran kita. Kita nggak tahu hukum yang sebenarnya tentang satu permasalahan umpamanya.
Satu pemahaman kita tidak hukumnya. Kita baca dulu kitab yang sudah ada pada kita itu. Atau tanya kepada yang mengerti. Sudah diterangkan ini dalilnya begini. Terima kalau pikiran kita kosong, bukan hawa nafsu. Jangan perasaan atau pikiran, ini hancur. Hancurnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ini seperti ini. Ya sudah diterangkan ini, Taurat begini. Ini Zabur begini. Ini Injil begini. Sudah diterangkan kepada mereka. Fakazzabu. Mereka mendustakan. Diterangkan yang fakazzabu. Caranya banyak fakazzabu itu. Mereka mendustakan. Bahkan sebagian yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka robah-robah. Yang sudah termaktub itu dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sudah sahih, dirobah-robah oleh dia. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Bahkan ada yang berani coret hadisnya. Sudah baca buku, oh ini hadisnya enggak benar. Hadis disalahkan. Subhanallah. Hadis yang jelas dari Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Yang benar dan dibenarkan perkataannya jangan kita bantah. Masalah apa saja? Tentang wajibnya sholat, tentang masalah jilbab, tentang masalah segala macam yang jelas termaktub dalam kitab Al-Quran dan Sunnah yang dibawakan hadisnya, atau kitab apa saja yang kita baca yang jelas punya nas Quran dan hadis yang sahih kita terima. Ini kaidah yang harus kita pegang seumur hidup. Itu. Jadi kita hadapkan diri kita ini sebagai hamba yang dhaif yang tidak tahu tentang apa-apa. Kita baca ini yang hak kita terima itu. Adapun yang selama ini kita diajarkan banyak yang tidak mempunyai dalil, kaidah menyalahi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Kita bisa lihat sendiri. Karena yang banyak yang dipakai oleh banyak manusia sekarang ini, pertama mengikuti orang banyak. Ini yang dipakai oleh manusia sekarang ini. Kalau ada apa-apa yang diikut orang banyak. Di mana banyaknya manusia. Yang kedua, yang diikut adalah bapak dan nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga, taklid. Ini yang sering yang sering terjadi pada umat ini, mengikuti banyaknya manusia. Kemudian yang kedua, taklid. Yang ketiga, mengikuti nenek moyang, ajaran nenek moyang. Nah, sedangkan di sini disebutkan bahwa risalah Rasulullah merupakan hak dasarnya Quran Sunnah yang harus kita pegang. Gitu. Jadi setiap apa saja kalau diterangkan ini nggak ada dalilnya, langsung kita terima. Ini nggak ada dalilnya, yang kita diterangkan itu yang ada dalilnya kita terima. Itu kaidah yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua yang harus kita pegang, bahwasanya kita harus membenarkan, dicatat itu, kita harus membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum catat, dan itu dicamkan. Kita membenarkan apa-apa yang sudah sah dari Rasulullah SAW. Jadi berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah itu harus kita tasdik, benarkan berita itu. Apapun bentuknya berita itu, kalau sudah sahih dari Rasulullah wajib kita terima. Meskipun menurut perasaan atau akal manusia tidak cocok. Perasaan kita sekarang ini, aduh nggak cocok, berat umpamanya. Atau masa masuk akal nanti akan terjadi seperti ini terjadi. Jangan kita masukkan menurut akal kita. Seperti waktu saya sampaikan pada malam Selasa tentang tanda-tanda kiamat. Banyak yang tidak terbayang dengan pikiran kita, banyak. Seperti saya sebutkan pada malam Selasa itu tentang tanda-tanda kiamat yang sugra maupun yang kubra. Tanda-tanda kiamat itu. Seperti yang sugra, Rasulullah menyebutkan beberapa hal. Kemudian yang kubra ini yang terjadi seperti Dajjal, matanya satu, kemudian berjalan dengan secepat-cepatnya dia berjalan, bisa keliling dunia dia untuk mengkafirkan manusia. Nggak terbayang di sini bagaimana bentuknya. Kita wajib mengimani yang seperti itu akan ada sebagai tanda kiamat. Atau matahari terbit dari barat. Orang-orang ilmu pengetahuan menolak karena bergeser saja sedikit dari porosnya akan hancur. Bergeser saja. Bagaimana mungkin dari timur kemudian terbit di barat? Jadi dia menggunakan akalnya. Bergeser sedikit sudah hancur. Bagaimana bisa dari timur ke barat? Ini bukan soal hancur atau tidak hancur, atau soal kita. Tapi yang berkuasa adalah Allah SWT. Yang Allah berkehendak yaf'alu ma yurid, yaf'alu ma yasha. Ya, harus terima, meskipun tidak, artinya belum masuk ke akal kita. Jadi membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini yang keempat ya. Yang keempat, bahwa kita wajib mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar ilmu pengetahuan. Ini yang perlu kita ingat.
Ya, yang di luar, dengar nggak? Yang di luar. Bahwa syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu harus kita amalkan, bukan sekedar pengetahuan. Sekarang ini yang terjadi di umat Islam. Kenapa umat Islam ini mundur? Jauh, banyak mengalami kehinaan, kemudian banyak terjadi hal-hal yang berat, yang memang diuji oleh Allah, yaitu dengan musibah, dengan azab, dengan segala macam. Itu disebabkan mereka ini jauh dari kitabullah dan sunnah Rasulnya. Kemudian ada di antara mereka yang sudah tahu kitabullah dan sunnah Rasulnya, tapi tidak mengamalkan. Nah, ini yang tatbiqus sunnah, mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah diutus sebagai contoh, sebagai uswah. Semuanya harus mengikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan sekedar pengetahuan. Sebab banyak yang kita lihat orang-orang yang mengaji, ini sekedar pengetahuan saja. Yang penting saya tahu. Jadi hukumnya tahu. Sudah saya tahu hukumnya begitu. Jadi sekedar tahu saja. Jadi bukan untuk mengamalkan. Cuma sekedar untuk tamattu akli dan tamattu qalbi. Dalam Islam bukan. Jadi kalau ada orang yang ingin tahu tentang Islam, dia bagaimana berusaha untuk mengamalkan Islam itu, maka dia membaca kitab, atau dia hadir dalam pengajian, atau dia menuntut ilmu, atau dia datang kepada seorang yang alim. Itu bukan untuk sekedar tamattu akli atau tamattu qalbi. Tamattu akli maksudnya sekedar puas. Daripada pusing-pusing asal ngaji. Jadi pikirannya seperti itu. Yang penting nih ada kepuasan. Datang puas. Nah, bukan itu. Jadi Islam ini bukan sekedar untuk puas akal. Akal itu puas gitu. Dapat keterangan ayat, hadis puas. Bukan. Atau tamattu qalbi. Alhamdulillah, dapat siraman rohani sejuk rasanya hari ini. Besok, ya berbuat maksiat lagi. Ya bukan begitu, tamattu qalbi. Ada yang sekedar tamattu sam'i. Senang, dengarnya senang gitu. Seperti umpamanya ada kaset yang ada ketawanya. Ya Allah, senangnya bukan main. Ada kocaknya. Jadi sekedar ini bukan untuk mengamalkan, tapi tamattu sam'i. Sekedar mendengarkan. Islam bukan itu. Ini harus kita camkan bahwa Islam bukan itu. Islam tatbiqus syariah. Mempraktekkan apa yang diutus oleh Rasulullah, yang diutus oleh Allah SWT kepada Rasulnya SAW. Dasarnya dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 65. Surah keempat ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, sesungguhnya mereka dikatakan tidak beriman. Jadi manusia ini tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian setelah engkau putuskan, mereka tidak dapat di dalam hati mereka itu rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kalau sudah jelas ini, umpamanya ada orang mengatakan, ini apa yang antum kerjakan sekarang ini keliru, ini salah menurut ayat begini. Kemudian dibawakan hadis Nabi. Ini apa yang antum kerjakan keliru, ini hadisnya begini. Kita pada waktu itu wajib taslim. Tidak boleh kita bantah lagi. Kalau sudah diingatkan Quran dan hadis, kita wajib taslim. Kalau tidak taslim, berarti tidak dikatakan fala wa rabbika la yu'minu. Tidak dikatakan beriman. Dari sumbernya nas. Bukan lihat kepada orang banyak, bukan. Kemudian juga jangan sampai ada rasa haraj. Artinya rasa haraj itu tidak senang begitu dikasih keterangan, ini hukumnya berat ini. Padahal sudah saya terangkan berkali-kali bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu tentang kadar manusia itu, kapasitas manusia dalam menerima hukum yang dibebankan oleh Allah kepada manusia itu. Allah tahu. Soal tentang wajibnya, soal haram, soal makruh, soal sunnah, Allah tahu tentang kapasitas manusia untuk melaksanakan hukum itu. Allah tidak zalim kepada hambanya. Jadi tidak mungkin kapasitas manusia yang begini keadaannya baik dibebankan suatu syariat yang manusia tidak mampu. Tidak akan mungkin, abadan tidak akan mungkin. Jadi cocok sesuai. Dan sekarang kalau seandainya ada hukum yang disampaikan oleh Muhammad menurut perasaan kita tidak cocok, bukan soal perasaan. Pada saat itu yang berbicara adalah hawa nafsu. Jadi orang-orang yang menolak hukum-hukum Allah dan Rasulnya karena mengikuti hawa nafsu. Nah, ini yang sering terjadi begitu. Makanya dalam masalah ini kita taslim kepada hukum Allah dan Rasulnya. Jadi beberapa kaidah yang tadi saya sebutkan 4. Yang pertama, yang kedua, risalah yang hak. Yang ketiga, tasdik bima akhbar. Dan yang keempat,
mengamalkan. Jadi yang pertama itu mewujudkan tauhid. Yang kedua, bahwa risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW risalah yang hak. Yang ketiga, membenarkan risalah itu. Dan yang keempat, mengamalkan. Ini antum pegang ini. Artinya kita camkan dalam pikiran kita dan hati kita bahwa setiap dalam perjalanan hidup kita, setiap kita bertemu dengan sesuatu hal yang orang ingatkan kita bahwa ini tidak benar, kita langsung rubah yang tidak benar itu, kembali kepada yang hak, di mana saja kita berada. Jadi kita mulai sekarang ini kita berusaha menyingkirkan apa yang selama ini kita kerjakan, yang salah itu kita singkirkan, karena kita tidak mau bahwa di hadapan Allah tertulis semua catatan amal kita dalam keadaan salah. Jangan. Umumnya soal sholat, masalah yang lain. Kalau seandainya ada yang belum tahu, insya Allah kita akan adakan di sini. Nanti dalam dalam sebulan itu, dalam 3 pekan kita akan bicara masalah yang demikian ini, insya Allah. Jadi mulai dari hukum wudu, soal mandi, soal sholat, insya Allah kita akan, sesudah haji nanti, sudah haji, saya akan bawakan. Jadi setiap 2 pekan atau tiap 3 pekan itu kita bicarakan masalah ini, sehingga kita tahu yang benar bagaimana menurut contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir cukup sampai di sini. Dan mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang mau tanya, silakan. Tentang masalah ini, yang berhubungan dengan masalah ini. Ya, luar yang mau tanya. Ya, dalam artian Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya. Ya. Setelah pelajaran yang lalu, ayat-ayat yang tidak boleh ditafsir seperti Allah dan sebagainya. Saya ingat itu ada kalimat juga yang berbunyi Baitullah atau Ka'bah. Ya. Jadi kalau disebutkan tentang Baitullah, itu merupakan tasyrif. Tasyrif artinya sebagai penghormatan, gitu. Kemuliaan. Jadi disebutkan kepada Allah. Bukan berarti Allah tinggal di situ, tidak bisa. Jadi jangan kita menggambarkan tentang Baitullah itu berarti itu rumah Allah. Rumah Allah dalam artian bahwa itu mulia, tempat ibadah kepada Allah. Tidak bisa dikatakan bahwa itu Baitullah. Seperti disebutkan juga tentang naqatullah dalam Al-Quran. Naqa artinya onta. Onta semua sama milik Allah. Artinya Allah yang menciptakan. Sekarang dinisbatkan naqatullah untuk mengingatkan kepada umatnya Nabi Saleh. Jangan sampai kamu menyentuh onta ini, jangan sampai mengganggu. Kalau kamu mengganggu akan ditimpa azab. Ternyata mereka ganggu onta ini, maka Allah timpakan azab dengan azab yang pedih. Jadi penisbatan seperti ini bukan berarti bahwa itu milik Allah, tidak. Semua onta milik Allah. Banyak lagi hal yang lain. Ya, baik. Untuk tahu tentang mengenai Tuhan apa tentang ini apa tentang mengetahui rahasia Tuhan Allah. Ya, tauhid itu dalam artian kita mengetahui tauhid, mentauhidkan Allah untuk menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Itu maksud dari tauhid itu. Berarti kita menyembah Allah bukan soal rahasia Allah. Karena soal rahasia Allah tidak ada yang tahu. Ilmu yang gaib itu di tangan Allah, tidak ada yang tahu. Jadi kita tidak perlu cari bagaimana ilmu ini. Yang ditugaskan oleh Allah kepada kita beribadah. Itu ibadah itu yang kita lakukan. Lain. Saya pikir cukup dulu sampai di sini. Untuk saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.